akan memuji Tuhan, menjaga nama Tuhan, dan kita nanti akan ada taburan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, selamat datang kepada Bapak Pendeta Tony Simbolon ya. Batak ya Pak ya? Ya, banyak kawan-kawan Batak juga di sini. Jadi beliau ini Tony Simbolon. Terima kasih buat kedatangannya Bapak Tony Simbolon dan juga tim rekan-rekan semua dari Jakarta sudah jauh-jauh ke desa ya. Terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini ya Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan untuk bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini di desa. Tempatnya terpencil ya, dekat kuburan Bapak Ibu Saudara. Rumah masa depan ada di samping. Ya baik, waktu sudah jam 9. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan mulai ibadah pagi ini dan saya serahkan. Hari ini kita full dilayani oleh tim dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Saya jurkan menempatkan diri sebagai jemaat nanti di situ. Ya supaya sekarang kita makan makanan yang dari Jakarta. Ya, stik ayam mungkin di Jakarta. Biasanya kita di sini cuma pecel. Ya hari ini kita akan dilayani dari Jakarta dan saya serahkan waktu sepenuhnya kepada tim dari Jakarta untuk bisa memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Wonogiri yang luar biasa, bisa berikan tepuk tangan. Haleluya. Mungkin sebelum mulai ibadah bisa bangkit berdiri, bisa saling berikan salam. Yang dari sebelah sisi kiri dan sisi kanan bisa keluar dari bangkunya. Saling memberkati sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Silakan duduk. Kita boleh berbeda suku. Amin. Boleh ya berbeda suku ya. Tetapi kita tetap satu keluarga dalam kerajaan Tuhan. Amin. Sebutannya sama, kita sama-sama anaknya Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Waktu yang Kau izinkan bagi setiap kami. Sebagai satu keluarga Tuhan. Kau yang menghimpun kami untuk Kau kumpulkan kami ada di tempat ini. Anugerah-Mu tercurah di tempat ini. Kau ada di tempat ini, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami. Kau mengasihi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Bila setiap kami mengalir dari hati yang mengasihi Engkau, mulut kami menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dan kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama.
Engkaulah yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kami yakin dan percaya Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan, Ku yakin. kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan. Hadir di sini. Di tengah-tengah setiap kami Tuhan, umat yang menyembah-Mu, Kau nyata di sini. Sambil bangkit berdiri, mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
secara pribadi pagi hari ini. Sebab Kau ada di sini. Kami mengasihi-Mu. Kau mengasihi setiap kami. Biar hati kami menyenangkan Engkau, Tuhan. Biar dari hati kami, melalui mulut kami mengalami puji-pujian kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sangat baik Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih. Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari jemaat Tuhan, pandang Tuhan dan katakan, Kaulah di dalam hidupku. Katakan, Kau yang kami pandang selama
segalanya Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dikasihi, Kau yang layak disembah. Kaulah segalanya Yesus, Kaulah segalanya. Adakah dalam kehidupan kami seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersama dengan setiap kami, yang selalu berjalan dengan setiap kami? Adakah yang seperti Engkau Tuhan? Adakah yang seperti Engkau Tuhan, yang kami pandang, yang saat kami berseru, Kau menjawab kami? Waktu kami susah, waktu kami senang, waktu di depan kami, hari-hari yang kami tak tahu, Kau ada bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kumereng mohimlah makanya, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tuhan,
sekarang pun yang Kau lepaskan dari pegangan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Karena adalah hari ini hari yang terbaik Tuhan jadikan dan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan bersama jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dan kami akan lebih lagi memuji-Mu karena Engkau Tuhan yang layak kami puji. Mari kita yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa kasih tahu teman kiri kanannya, ini adalah hari yang terbaik. Sambil kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kami rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih sayang-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah, pujianku takkan terhentikan buat-Mu Tuhan. Oh, Rohmu yang memberi penghiburan. Mari katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang tetap bersyukur. Mari jemaat Tuhan katakan, Senantiasa bersyukur yang ku alami. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Tepuk tangan sama-sama yuk. akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan
bertahan dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Ku bertahan, tak kuatku, bukan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku, bukan imanku. Ku mau tetap bersyukur, selangkah sabar syukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, selangkah sabar syukur. Ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, Sebab hari ini hari yang terbaik. haleluya. Amin. Tuhan jadikan hari ini buat setiap saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Bisa disiapkan persembahannya. Kita berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Sebab apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Sambil persembahan diedarkan, kita mau katakan pujian ini. Gandul Gusti. Gandul Gusti selawase, amin. Gandul Gusti selama-lamanya. Yang mau gandul Gusti angkat tangannya. Wow, semuanya amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino, menolongi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino, menolongi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang. Sabendina tulunge Gandul Gusti. Amin. Siapa yang mau gandul Gusti angkat tangannya sekali lagi. Boleh bangkit berdiri, kita menari buat Tuhan. Amin. Ikutin ya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendina, dina wengi Gandul Gusti. Angkat tangannya, pegang Tuhan. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sabendino. Sabendina, dina wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Amin. Salamina, atiku ayam tantang, atiku rasa senang. Sabendina tulunge Gandul. Mari jemaat Tuhan berjoget buat Tuhan. Kula namung. Amin. Sekali lagi ya, jemaat Tuhan ya. Katakan dengan percaya. Kula ora selamina.
terjadi. Amin. Sama-sama. Kulo amung percaya ora bakal ciloko, nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayam dan najan kakeh masalah. Amin. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kulo namung percaya ora bakal ciloko, senajan akeh masalah. Uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang. Saben dina kula ngandung Gusti. Saben dina angkat tangannya, gandung. Sekali lagi. Saben dina kula gandung, yang kenceng ya. Gandung Gusti. Masalah boleh banyak, bener? Masalah boleh banyak, tapi firman Tuhan bilang, ada aku, gak usah khawatir. Asal kita tetap gandul, Gus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Pujian ini mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Kalau kita yang pegang Tuhan, kadang kita bisa lelah dan lepaskan pegangan. Tapi ketika Tuhan yang memegang tangan kita, Dia pegangnya kuat-kuat. Saat kita lari sana, Dia tetap pegang tangan kita. Amin. Mari kita tutup mata jasmani kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Peganglah tangan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, biar kami gak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bisu, ku
kudus, kudus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Mari saya undang bangkit berdiri. Hati kami berlimpah dengan syukur karena pagi hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami. Engkau yang bukakan hati pikiran kami, jiwa kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan Yesus di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang beban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan kami akan dikenyangkan, kami akan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus Tuhan, segala sesuatu yang mau perbuat yang tidak berkenan, sengaja tidak sengaja, Tuhan yang menguduskan. Juga setiap hamba-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan ruangan ini, bahkan setiap peralatan yang kami gunakan, Engkau yang kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan berbicara pada setiap kami. Yang siap mari katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan melihat slide. Temanya adalah mengenal Tuhan. Boleh katakan mengenal Tuhan? Jadi, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Tony Simbolon. Saya asli orang Batak, Bapak Ibu ya. Bapak saya asli dari Pangururan, ibu saya juga. Ya, ibu saya buruh marbun. Apakah ada buruh marbun? Ataupun yang satu rumbun, satu panah Simbolon? Kalau nggak ada, haleluya. Saudaraku, saya izin perkenalkan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pendeta Budi buat kesempatan yang diberikan. Di sini saya tidak hadir sendiri, tapi ada teman-teman dari Jakarta, kurang lebih semua 31 orang. Teman-teman boleh bangkit berdiri, saya undang. Iya, ini dia semuanya. Tidak kenal maka tidak sayang. Ya, shalom semuanya. Atau yang di sini juga berdiri juga nggak apa-apa. Ya, ini teman-teman semua dari Jakarta. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Haleluya. David itu adalah anggota keluarga kita di Jakarta ya, udah seperti kayak family.
Dia cukup lama bergabung dengan kami di Gereja Bethel Indonesia. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini kita nggak bawa merah-merah gereja, amin. Ya kenapa? Karena Alkitabnya sama. Kecuali kalau kita yang berbeda, amin. Hari-hari kita mau hindari pertikaian semuanya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang manusia buat lah ya, katakan seperti itu ya. Tapi kita mau sehati supaya nggak ada lagi ngeliat ada gereja-gereja yang berantem, amin. Semuanya Bapak Ibu, horas tuh kita semuanya ya. Jadi katanya banyak orang Batak di sini. Mana coba aku lihat mukanya orang Batak, boleh angkat tangannya? Wih, ngeri kali. Abang, oh ya mang. Waduh, horas lah ya, tulang nantulang, amang boru, opung semuanya. Happy Sunday orang Jakarta bilang, selamat hari Minggu. Dan saya percaya bahwa hari ini mungkin kita bisa memutuskan untuk tidak datang ibadah, tetapi kita mengambil keputusan untuk datang ketemu Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan. Ketika tadi saya baru nyampe di gereja ini untuk Bapak Pendeta Budi, saya merasakan kasih Tuhan. Amin. Dan saya percaya kasih Tuhan akan bekerja buat kita pagi hari ini. Ya mau katakan amin. Karena Bapak Ibu hanya dalam hadirat Tuhan kita akan dipuaskan. Dunia gak bisa memuaskan. Maaf, harta, anak gak bisa memuaskan. Mereka bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Boleh katakan amin. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita mendengar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kemenangan yang besar kita akan terima hari ini. Slide selanjutnya, saya akan bacakan dalam Daniel 11 ayat 32. Ya, slide selanjutnya, next. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, fokusnya adalah poin B-nya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bolehkah saya izin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu hari-hari ini yang sedang kuat terus-terusan? Atau justru sebaliknya, hari-hari ini saya sedang lemah. Rasanya udah mau putus asa, udah gak kuat. Daniel berkata bahwa umat yang mengenal, Bapak Ibu yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan kuat. Dan saudara akan terus berjalan. Katakan amin. Kita gak perlu ragukan lagi dengan kehidupan Daniel. Kita gak boleh ragukan karena jelas. Dia orang yang luar biasa, amin. Dimasukkan ke gua, dia berani melawan. Bahkan yang lucunya, singa-singa gak makan dia. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi Daniel. Selanjutnya, next slide. Ibraninya itu adalah yada, arti kata mengenal. Ini dalam bahasa Inggrisnya saya ambil, ginoskonya dalam bahasa Yunaninya. Next slide aja, ini bahasa Inggrisnya. Nah, next slide-nya ini artinya, mengenal Tuhan, yada. Yang pertama ada lagi nih, saudara mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Hari-hari ini kita gak mau kenal Tuhan, cuma kenal-kenalan. Boleh saya tanya, Bapak Ibu yang punya putra-putri, mengenal gak putra-putrinya? Ada berapa borunya, ada berapa anaknya? Oh ada 2, ada 3. Saudara kenal semua masing-masing dengan detail, dengan jelas, amin. Kenal betul, kenapa? Karena setiap hari bergaul, setiap hari ngomong, dan setiap hari berantem. Kalau masalah setiap hari berantem gak cuma di desa, aku rasa Pak Budi, di Jakarta pun sama. Ya, tapi berantem kasih kan gitu ya, gak sampai tonjok-tonjokan, gak begitu. Kenapa? Karena saudara mengenal hari demi hari, saudara tahu kebiasaannya. Oh kalau anakku nomor 1 tuh, boro-boro dia mau bantuin Pak. Tapi kalau nomor 2 rajin banget. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mengenal. Yang kedua ada lagi nih ada. Saudara mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Dengan saudara mengenal Tuhan, saudara akan disingkapkan, dibukakan. Tuhan akan bicara, oh tenang aja anakku, engkau bisa melewati semua badai ini. Katakan amin. Pernah saudara mengalami hal seperti itu, Tuhan berbicara dalam hati. Amin. Yang ketiga, mengenal Tuhan berarti apa? Saudara percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kita rasanya udah gak kuat lagi. Sehingga kita mau putus asa, udah gak usah percaya.
Mana buktinya Tuhan gak tolong? Billy Graham berkata begini, baca firman selalu, baca firman selalu, baca firman selalu. Tidak usah angkat tangan Bapak Ibu, amang borinang udah, amang udah. Siapa yang baca firman pagi tadi? Dalam hati saja. Daniel bilang, umat yang mengenal Allahnya dia akan kuat. Dan dia sanggup melakukannya. Tanpa firman dari mana? Kata manusia, hikmat manusia terbatas. Oleh sebab itu saya percaya sekali waktu tadi saya datang, saya merasakan begitu besar kasih Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita? Maaf Bapak Ibu, bukan hanya dalam gereja besar Tuhan hadir. Gereja pun yang gak ada atapnya pun Tuhan hadir. Karena jelas firman-Nya 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Dan mau tahu sesungguhnya gereja itu bukan bicara bangunan, bicara hati kita, hidup kita. Yang dikatakan amin. Jadi mengenal Tuhan, saudara harus benar-benar tahu Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya sering bilang kasih perumpamaan, kalau putri saya, guru saya Grace, kalau dia telepon saya dengan nomor yang lain, saya bisa mengenalnya, saya bisa tahu. Kenapa? Karena setiap hari saya berkomunikasi dengan guru saya, dengan anak saya. Betul Bapak Ibu? Amin. Next slide, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Hari-hari ini saudaraku, memang gak gampang untuk mempercayai sesuatu yang gak kelihatan itu gak mudah. Katakan gak mudah. Kita cenderung adalah mempercayai sesuatu yang kita lihat. Itu yang kita yakinin. Tapi yang gak kelihatan, susah rasanya. Kalau Tuhan udah bilang bahwa Tuhan pasti tolong Bapak Ibu, kapan Tuhan tolongnya? Kok lama sekali? Lama kali. Mana Tuhan ini? Sibuk kali Tuhan. Lebih mudah buat kita untuk percaya yang kelihatan. Tapi firman itu bilang gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Jadi pastikan hari-hari ini, kita yang mengenal Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yunani percaya adalah pistis, dan ini adalah hubungannya dengan iman. Jadi kalau saudara punya iman kepada Tuhan, berarti saudara harus percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku beriman, aku percaya. Saya menunggu anak Bapak Ibu, itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Bukan 5, bukan 6 tahun, bukan 7 tahun loh. Tetapi 8 tahun. 8 tahun kira-kira waktunya singkat atau lama? Oh lama ya, apalagi orang Batak ya. Kapan lah kau punya anak ini ya? Apalagi kan sama orang tua kan. Aduh amang, lama kali lah ya. Lama kali. Lama kali, apalagi orang Batak itu, udahlah ambil dulu lah. Cobalah ambil dulu, nanti biar kau punya anak lagi, diambil, coba ambil angkat begitu kan, ambil kayak coba-cobaan gitu ya, ambil dulu, dipancing gitu kan. Tetapi, terima kasih Pak, tetapi saya teringat tentang Daniel, bahwa dia bilang sama Raja Nebukadnezar bahwa aku gak mau menyembah kepada Tuanku Raja. Aku percaya kepada Tuanku sanggup menolong aku kok. Ya kalaupun misalnya Tuhan gak tolong aku tetap percaya dia sanggup tolong. Ada firman yang kita pegang Bapak Ibu. Saya tidak mengerti pergumulan Bapak Ibu di sini seperti apa. Tapi saya lihat mukanya muka pergumulan semua, aku lihat lah ya. Iya kan? Kalau ketawa berarti kan iya kan? Iya mak. Oh lo. Gitu ya. Tanpa firman kira-kira apa yang Bapak Ibu mau gunakan? Apa yang mau kita pegang hari-hari ini tanpa firman? Jelas semuanya ini, langit, bumi dan isinya terjadi dengan firman. Tuhan berfirman maka jadi. Pada mulanya adalah firman,
bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengan firman saudara akan kuat. Dan siapa firman itu? Allah sendiri. Selanjutnya next slide. Ini adalah murid Yesus yang spesial. Saya katakan spesial kenapa? Karena 3 murid ini yang selalu bersama dengan Yesus. Ya, namanya ini. Next, klik. Ada Petrus. Ada namanya Petrus di sini? Oke, artinya batu karang. Ada yang namanya Yakobus? Namanya pengganti. Ada namanya Yohanes? John, anugerah. Ini adalah murid Yesus. Next slide. Markus 5 mencatat seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi saudara tahu ceritanya ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Mereka meminta tolong, anaknya sudah mati. Udah gak usah, percuma, kamu datang percuma. Gak usah ngerepotin Tuhan, gak usah. Tapi kata Tuhan apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Tuhan cuma ngomong jangan takut, percaya saja. Kebayang gak kalau hari-hari ini pergumulanmu dan pergumulanku Bapak Ibu, saudara tidak gunakan firman sebagai senjata kehidupan. Sedangkan yang kelihatan di depan rasanya tembok raksasa yang tinggi yang gak mungkin lagi saudara bisa melewati semuanya, itu rasanya sudah mustahil. Tidak ada lagi jalan, dokter sudah memvonis, dunia mengatakan A, B, nggak ada lagi, semuanya mustahil. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Tanpa firman, siapa yang kita pegang Bapak Ibu? Oleh sebab itu hari-hari ini, ayo kita mau baca firman. Bilang kanan kirinya baca firman. Next slide. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang ngomong. Amin. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Pertanyaannya, yang mati aja bisa bangkit, masalah Bapak Ibu kira-kira Tuhan bisa selesaiin gak? Halo? Saya melihat nih ada sebelah kiri ada 1000, sebelah kanan 1250. Amin. Kalau Tuhan saja bisa membangkitkan orang mati, masalah saudara apakah Tuhan sanggup jawab? Amin. Dengan apa? Firman. Aku percaya Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Percaya. Sudah terjadi belum? Belum. Apalagi orang Batak kan gitu kan gak gampang. Meyakinkan orang Batak itu spesial. Harus ada bukti dulu. Mana buktinya? Mana buktinya? Coba aku lihat. Ma, aku udah berhasil, Ma. Aku udah berangkat ke Jakarta udah. Mana buktinya? Mana mas kau, Wuru? Mana tabunganmu? Mana? Coba buktiin ke papa. Selalu begitu. Bapak Ibu, saya orang Batak, jadi saya tahu banget kebiasaan Batak. Saya tahu persis, karena saya 100% tulen orang Batak. Bapak saya asli orang Batak, mama saya juga sama. Nggak ada campur-campuran. Meyakinkan orang Batak itu nggak mudah. Harus ada bukti. Tapi Batak di sini berbeda aku lihat. Batak dalam Tuhan udah beda gayanya. Aku percaya, sekarang mustahil, tapi Tuhan besok akan buat menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Talitakum, next slide, artinya adalah dalam kebenaranku bangkit dari kematian. Jadi saudaraku hari-hari ini pegang firman Tuhan, aku percaya. Makanya saudaraku Daniel mengatakan seperti ini, kalau saudara dan saya punya firman, saudara tinggal ucapin, saudara perkatakan. Ketika saudara baca menjadi rema, itu yang saudara lepasin buat hari ini. Menjadi rema, menjadi kekuatan buat saudara. Katakan amin. Terjadi enggak? Belum. Sehari mungkin belum. 2 hari, anakku Pak. Aku ya emang. Udah lulus kuliah 3 tahun, belum dapat kerjaan. Masih percaya? Halo? Tapi kan tetap omong-omongin. Udah kerja belum anak kau? Bapak Ibu sebagai orang tua mau bilang, dia sekarang belum ada kerjaan, tapi aku percaya dia punya pekerjaan nanti. Bisa ngomong seperti itu? Ketika orang yang berkata yang jelek tentang anak-anakmu, kau bisa berkata, enggak, anakku baik.
Aku percaya Tuhan sanggup merubah semuanya. Amin. Dari mana kita bisa dapat itu kalau bukan dari firman Bapak Ibu? Mohon maaf, dari mana? Dari kata orang, dari kata nenek moyang, gak bisa hari-hari ini, gak bisa. Semua akan digoncangkan supaya tinggalnya tidak tergoncangkan. Bahkan firman Tuhan bilang, sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan cuma masalah bumi, tapi langit akan digoncangkan. Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan itu adalah firman Tuhan. Hari-hari ini saya berani jamin untuk Bapak Ibu, engkau dan saya akan kuat kalau kita pegang firman Tuhan. Makanya Daniel bilang seperti itu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan dia bertindak. Enggak mudah. Saya waktu kerja tahun 2000 kurang lebih, saya interview di Bank Artagraha sebagai salesman awalnya. Ikut psikotes dan sebagainya, lulus. 1,5 tahun kemudian Tuhan angkat jadi supervisor. Supervisor termuda, penjualan yang paling bagus. 1,5 tahun kemudian Tuhan angkat jadi kepala cabang. Jadi dari titik 0 sampai posisi manajer itu kurang lebih 3 tahun. Secara manusia nggak mungkin. Apalagi saya menjual satu produk mobil otomotif, bukan mobil kayak Toyota, kacang goreng tinggal diem aja orang datang gitu kan beli. Saya merek Korea, Kia, tidak mudah. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menggunakan dengan caranya yang hebat, dengan dahsyat. Amin Bapak Ibu. Berikut juga dengan putri saya. Banyak hal saudaraku kalau saya mau cerita. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, mama yang saya kasih, ibu yang saya kasih, itu meninggal. Meninggalnya pun instan. Dalam arti dia langsung koma gitu ya, udah gak bisa ngapain, stroke, kata terakhir cuma pusing aja, dan dia harus merawat dia di ICU, bukan ICU, di ruang, ya ICU ya. ICU, kurang lebih sekitar 6 minggu, 4 hari. Saya pindahin dari rumah sakit Purcinere ke RSPAD. Gak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu gak bisa ngapa-ngapain. Oh saya sangat mengasihi banget ibu saya. Saya bilang sama dokter, pokoknya selagi jantungnya masih kuat, kasih obat yang paling bagus. Kenapa saudaraku? Karena waktu saya masih kecil, kelas 6 SD, bapak saya sudah gak ada. Dia yang besarin saya, dia yang sekolahin saya. Jadi sikap saya sebagai anak, saya sungguh-sungguh mengasihi dia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan panggil, pahit. Bulan 3, dia ulang tahun ke 80, bulan Maret. Bulan 4-nya dia meninggal. Gak mudah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok meninggalnya gak elit banget gitu, gak ngomong dulu, ngasih kata-kata yang enak gitu, enggak. Namun saya bersyukur kepada Tuhan beberapa tahun terakhir ini, sekitar 4-5 tahun, dia tinggal sama saya. Saya yang merawat dia. Sampai akhirnya dibuat pesta adat kan gitu ya, pesta adat semuanya kan. Apalagi semuanya anak-anaknya sudah menikah ya dan punya keturunan, pasti kan beda. Apa namanya itu kalau meninggalnya saya lupa Bapak Ibu. Saur matua, wah itu udah beda lagi Bapak Ibu. Tapi saya bilang semua sama ketua adat semuanya, saya bilang sama Uda saya, Uda sama Opung, beri yang terbaik buat mama saya. Karena saya nggak bisa lagi memberi yang terbaik, ini kesempatan terakhir. Sampai akhirnya dimakamin di Samosir. Jadi Bapak Ibu bisa kebayangkan, dari Jakarta, Medan, tarik ke Samosir. Dimakam dengan bapak saya di sebelahnya. Nggak mudah, nggak ada yang bisa menyelami, nggak ada yang bisa mengerti. Tapi itulah Tuhan, saya belajar mengenal Tuhan, belajar untuk mengerti Tuhan. Jadi kalau saudara sedang mengalami hal yang gak enak hari-hari rasanya, belajar mengerti Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan Bapak Ibu. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan, maunya kita begini, belum tentu maunya Tuhan. Amin. Makanya saya berikan tema mengenal Tuhan, kita mau mengenal Tuhan. Selanjutnya next slide. Orang yang sering baca firman Tuhan disanggupkan melewati hari-hari yang berat. Coba lihat kanan kirinya, lihat gak kira-kira kawan kalian nih, teman-teman Bapak Ibu ini kira-kira nih, kawanku ini kayaknya berat gak mukanya, coba lihat. Bilang sama dia, baca firman, bilang, kau baca firman gak? Yang kau lihat adalah Instagram, Facebook aja yang kau lihat, story-story yang kau lihat. Jualan aja, bareng-gereng aja yang kalian lakukan. Baca firman gak pernah, gak ada waktu Pak Pendeta, gak ada waktu aku buat gitu-gituan. Tapi kalau ngobrol ngerumpi gitu kan, jagonya. Disanggupkan berjalan dalam kemustahilan secara manusia. Kenapa? Karena saudara mengenal
Tuhan, Daniel bilang gini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi hari-hari ini gereja Tabernakel, saya percaya bahwa mungkin enggak seminggu, mungkin enggak setahun, tapi nanti kita akan menuai hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bisa berikan tepuk tangan? Enggak cuman katanya, enggak cuman, oh aku cuma tahu anakku, tapi aku enggak pernah hubungan sama anakku, aku enggak pernah ngobrol, aku enggak pernah peluk dia, enggak seperti itu. Saudara mengenal sungguh-sungguh. Ada amin Bapak Ibu? Next slide. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dia bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya orang yang berpegang kepada Tuhan yang gak akan pernah goyah. Saya mau katakan, saya mau sampaikan Bapak Ibu, hidup ini gak enak, hidup ini gak mudah. Jadi bohong kalau seorang bilang hidup itu enak. Mohon maaf, Tuhan tuh udah bilang, mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Halo Bapak Ibu semua, mau ikut aku? Oh gak bisa. Dong pikul salib, mau pikul salib enggak? Matikan dong kedaginganmu. Siapa di sini yang suka bohong? Enggak lah Pak Pendeta, aku bohong dikit-dikit aja lah. Enggak banyak-banyak lah Pak Pendeta, aku dikit-dikit aja bohong-bohongnya. Enggak kayak mereka itu tuh bohongnya udah keterlaluan, aku dikit-dikit aja. Siapa di sini yang masukkan ibu di sini gak ada kuliah. Kalau teman-teman saya di Jakarta masih banyak ini. Amin, desa muda. Saudara sebaik bertobat ya. Di sini gak ada kuliah, gak ada yang ngaku maksudnya. Siapa di sini yang suka berkata kasar terus gak bertobat? Gak ada yang ngaku juga. Gak ada yang ngaku. Semua baik-baik kuliah di sini kan. Next saya bilang gini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kata Ibraninya kuat itu adalah hazak. Artinya begini, Tuhan yang pegang tangan saudara. Tuhan yang pegang tanganku. Peganglah tanganku roh. Lagu tadi. Saudara, kalau saudara pegang tangan Tuhan, maaf terbatas. Lama-lama gemeter gak kuat. Tapi kalau Tuhan yang pegang, kemanapun juga engkau berjalan tetap aman. Amin. Mas Daud bilang begini, sekalipun aku lewat dalam lembah kekelaman, dia hanya melewat, gak berhenti. Dia hanya melewati. Jadi kalau hari ini engkau dan saya sedang mengalami masa-masa yang sulit, yang pahit, yang gak enak, pegang Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan, jangan ragu. Mengenal Tuhan tuh gak bisa dengan cuma ngomong mengenal Tuhan, gak bisa. Sudah harus baca firman. Sudah harus terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Ini baru bicara mengenal. Belum lagi impactnya aplikasinya. Saudara yang penuh dengan kepenuhan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Saudara terlihat, oh ya orangnya murah hati. Lemah lembut. Buah-buah roh apa aja? Kasih, sukacita, damai. Kemurahan, kesetiaan, dan di antara semuanya ada berapa yang saudara kuasain? Lah itu susah kalau itu Pak Pendeta. Satu pun kayaknya belum. Oh aku sudah 2, aku sudah 3. Gak mudah. Ikut Yesus gak mudah. Amin. Hazak artinya adalah Tuhan yang pegang saudara. Tuhan yang ambil alih semuanya. Ini dia, next slide-nya seperti ini. Ada satu kuasa, kemampuan, kekuatan yang membuat saudara bisa berdiri tegap hari-hari ini. Ada sesuatu yang disuntikan, yang dimasukkan ke dalam kehidupan saudara. Kalau saudara pegang Tuhan. Jadi hari ini ternyata engkau dan saya mengandalkan Tuhan. Engkau yang percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat hari-hari yang baik. Amin. Terus di Alkitab. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, kita mau bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lanjutnya ngomong apa lagu ini? Waktuku dan hidup tetaplah terus, dan takkan ku di dekatku selamanya. Bapak Ibu, dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita itu bukan senter, pelita itu bukan lampu sorot. Pelita itu kecil menyalanya. Firman Tuhan itu pelita buat kaki kita. Berarti apa? Yang menerangi jalan hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau nggak ada firman, apa yang mau diterangin Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak tahu ujung kehidupan Bapak Ibu seperti apa. Saudara dan saya nggak bisa melihat ujung kehidupan kita seperti apa. Kita bukan Tuhan. Makanya hari demi hari kita perlu diterangi firman Tuhan. Amin. Jelas firman mengatakan, firman adalah pelita, berarti apa? Yang menerangi kaki kita. Pelita itu bukan lampu senter. Bagaimana sih seperti lilin Bapak Ibu? Amin. Seandainya ruangan ini malam ya, kita gelapin semua, kita matiin lampunya. Hanya ada satu lilin yang menerangi kaki kita. Saya mau tanya, lilin di sini bisa nggak menerangi sampai sana? Nggak bisa. Cuma di kaki. Nggak bisa. Kebayang kalau hari-hari ini saudara dan saya, Bapak Ibu dengan saya tidak gunakan firman sebagai senjata kehidupan. Belum bahas kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi terang. Kalau ada yang tampar pipi kiri, aku tampar lagi dia Pak. Yang coba-coba dia. Hah? Belum tahu dia gitu kan. Nah itu kalau orang yang Batak sebelumnya. Tapi kalau tempat ini gak ada aku lihat. Pak kalau aku tampar pipi kiri Pak, aku kasih pipi kanan. Terus kalau ditampar lagi Pak, aku tampar balik. Karena firman Tuhan cuma bilang, kiri kasih kanan. Setelah itu gak ngomong apa lagi. Aku tonjok dia Pak. Gak, itu bercanda Bapak Ibu. Amin. Kalau dia menyakiti Bapak Ibu ngapain? Tuhan ampunilah mereka. Luar biasa, keren kali. Jemaat GBT tempat ini kasih kembali buat Tuhan. Jangan malu-malu dong. Atau sebaliknya, ada yang fitnah. Oh ternyata dia yang tikam aku ya, dari belakang ya. Oh siapa dia? Oh nggak bisa ini, nggak bisa. Atau seperti itu Bapak Ibu. Kita mau berubah. Amin. Hanya kalau kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, saudara dan saya bisa berubah. Amin. Next slide. Dibilang begini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Katakan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ibaratnya lelah itu ada ya apa? Kenapa? Kecapean terlalu panjang. Aduh Tuhan, aku 7 tahun udah gak punya keturunan, aku udah capek, rasanya udah putus asa. Rasanya udah gak mampu, rasanya udah gak kuat. Tapi kata Tuhan, terus jalanan aku, terus percaya kepada Tuhan. Seandainya kalau tengah jalan saya berhenti, saya gak melihat guru saya. Namanya Grace, Joanna Esther Simbolon. Grace adalah anugerah. Joanna adalah yang baik. Esther artinya adalah disembunyikan. Suatu anugerah yang baik yang disembunyikan Tuhan, yang diberikan dalam kehidupan keluargaku. Karena saya tahu hidupan yang karena anugerah. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak bisa menciptakan anak, gak bisa. Amin Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu sekarang belum punya keturunan? Jangan takut, jangan khawatir. Setiap langkahku di Tuhan. Terus
Terus? Bener gak itu? Jangan cuma lagu aja. Jangan-jangan itu cuma lagu aja. Setiap langkahku dia benar-benar diatur oleh Tuhan. Kalian yang ngatur atau Tuhan yang ngatur? Kutanya coba. Jawablah jujur. Benar. Jadi kalau misalnya gitu, kalau sedang mengalami proses yang berat, bersyukurlah ya. Bilang kanan kirinya bersyukur. Lihat di sini. Saudara yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saudara akan melihat ketika orang lain putus asa, jatuh, menyerah. Saudara akan terus bertahan. Makanya hari-hari ini saudara yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sama-sama kanan kiri punya masalah, pergumulan, sama-sama ngontrak, sama-sama punya rumah kecil, sama-sama susah, sama-sama punya problem yang berat. Tapi lihat, saudara bisa terus bertahan, bahkan berjalan. Sedangkan tetangga saudara udah mulai nih mundur nih, udah gak kuat lagi ngadapin hari-hari ini, udah mulai putus asa. Lihat, hari-hari ini kita perlu Tuhan. Sehingga saudara bilang sama Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Sampai kapanpun ku. Karena siapa? Karena Yesus selalu. Sekali lagi dengan iman, ku kan bertahan di tengah badai. Ku kan bertahan karena Yesus. Hidupku. Hari-harinya Bapak Ibu, yang bisa membuat saya kuat cuma Tuhan. Ada amin. Hanya Tuhan yang membuat saya kuat. Oleh sebab itu, kami terus belajar mengandalkan Tuhan. Rasanya gak enak, rasanya sulit. Tetapi terus pegang Tuhan. Kami datang tadi malam, perjalanan kurang lebih sekitar 15 jam. Karena macetnya luar biasa, karena long in. Ya, Senin tanggal merah, besok Rabunya juga Imlek. Banyak yang ambil cuti bersama. Mungkin sampai bablas sampai Kamis Jumat ya. Tetapi kami tahu bahwa ada satu pesan Tuhan yang itu mau sampaikan, bahwa Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan sayang Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya mau sampaikan bahwa gak ada satupun yang kebetulan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tahu semua yang terbaik. Amin. Pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Ada lagunya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena apa? Kuasa-Mu pegang hidupku. Kau pembuat mujizat terjadi. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya. Pagi ini saya mengundang Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetap percaya, sekalipun kelihatannya belum ada jalan, tapi tetaplah percaya. Yang mau percaya boleh saya undang bagi berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil, yang pegang hidupku. Kau pembuat
mujizat sejati dengan iman bersama-sama membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. biar jemaat Tuhan saja mari katakan yang membelah laut. Ini menjadi doa Bapak Ibu. Hari ini engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Yang wanita saja tanpa musik. Mari para pria, bapak-bapak, jadi menjadi doamu. Saya tidak mengerti masalah Bapak Ibu, tapi yang pasti bahwa Tuhan akan bekerja buat Bapak Ibu pagi hari ini. Semua yang mustahil, semua yang susah, Tuhan akan yang kerjakan. Mari yang pria saja bilang sama Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badan. Naikkan ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. yang Membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Bapak Ibu boleh semuanya tutup matanya. Semua boleh tutup matanya. Tutup matanya, tidak melihat kanan kiri. Bapak Ibu yang rindu melihat mujizat Tuhan, angkat kedua tanganmu ke atas. Sampai tutup mata aja, tutup mata, tutup mata. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu mujizat-Mu hari ini. Aku perlu pertolongan-Mu hari ini. Dan aku percaya kepadamu, Engkau Tuhan sang pembuat mujizat. Engkau sanggup melakukan Tuhan. Manusia boleh berkata tidak ada jalan, dokter boleh memvonis, tetapi aku percaya kepada Tuhan Allahku. Allahku yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong, yang janjinya selalu iya dan amin. Terus tutup mata Bapak Ibu. Saya rindu teman-teman boleh doain. Boleh lihat kanan kirinya, angkat tangannya, boleh doakan mereka. Mari teman-teman yang di Jakarta doakan, doakan. Membelah laut, yang teduhkan Terima mujizat Tuhan hari ini, terima. yang Bapak Budi boleh bantu mustahil doain pun Bapak. terjadi Bapak Budi boleh doain karena juga. kuasa-Mu yang pegang hidupku, Terima. yang
Lihat bagaimana Tuhan yang bekerja hari ini, Kau detik ini, membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa pengurapan Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kami percaya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mari semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi ke atas. Kita mau terima mujizat Tuhan. Angkat tinggi-tinggi ke surga. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kami lepaskan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami lepaskan mujizat. Kami lepaskan kebaikan Tuhan. Kami lepaskan kasih-Nya Tuhan. Kami lepaskan cintanya Tuhan. Semua menerima Tuhan dari masa belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, Yang mustahil. mustahil pun Yang mustahil terjadi. Tuhan akan nyatakan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah, yang teduhkan badai, terima kekuatan Tuhan pagi hari ini. Terima perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Engkau menciptakan yang baru, mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Engkau yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. membuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Engkau telah mengirim hamba-Mu untuk menerangkan firman Tuhan tentang apa yang terjadi, supaya itu menjadi fakta dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada. Itulah kehendak-Mu, supaya tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, supaya percaya akan firman-Mu, yakin akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang terjadi itu merupakan ujian, merupakan tanda tanya, tapi ada fakta yang membuktikan bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Engkau pakai lebih lagi, menjadi berkat dimanapun berada. Bahkan di sini menjadi berkat,
bagi hamba-Mu. Oh Tuhan, sungguh kami percaya akan firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membuktikan keberadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ya, ada mujizat terjadi. Amin ya. Saya percaya pulang dengan kemenangan. Yang susah sudah dihibur, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang ada pergumulan ada jalan keluar. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang harus saya sampaikan jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Nanti Rabu ada ibadah doa puasa tepatnya jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti komsel keluarga, komsel Permata di tempatnya Ibu Lina kalau tidak salah. Ada hari ini, ada yang hadir? Siap ya Ibu? Oke ya. Di tempatnya Pak Iwan di Belindas. Oh iya, saya lupa saudara. Saya sudah tua Pak, berarti Pak. Ini kita ada Natal rupanya. Hari Kamis kita ada Natal Bapak Ibu Saudara. Saya sampai lupa. Kita ada Natal nanti di Museum Kas. Saya mengundang semua ya yang di sini, yang di Mudal bisa nanti hadir di Museum Kas jam 3 sore sampai dengan selesai. Kita ada Natal nanti, pembicaranya Bapak Yusak Sujarwo dari Wonokromo Surabaya ya. Jadi hari Kamis tidak ada ibadah rumah tangga, tidak ada komsel Permata, tetapi kita nanti ketemu di sana, semua di sana di Museum Kars Indonesia. Di parkir depan ya, nanti kita buat tenda di sana, ada Natal keluarga Hari Santoso. Kita semua diundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk kita merayakan Natal di sana. Kemudian Jumat nanti sekolah minggu, Jumat Ceri jam 4 sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang punya anak kecil saya undang untuk bisa hadir, untuk bisa mengirimkan anak-anaknya. Kita bekali dengan benar-benar firman Tuhan. Hari Sabtu kemarin ada ibadah youth muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu hari Minggu Bapak Ibu Saudara jam 9 pagi seperti biasa. Kita ada ibadah. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara datang kembali, kita akan rayakan hari Tuhan. Ya, kita akan nikmati hadirat Tuhan, kita akan bertumbuh bersama. Amin. Silakan mengajak saudara, suami, istri, anak, kenalan, saudara-saudara bisa hadir tempat untuk bergabung bersama dengan kita untuk beribadah di tempat ini. Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan menjadi pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Menjadi perhatian buat kita semua untuk kita perhatikan untuk sepekan ini. Ada satu tambahan Bapak Ibu Saudara. Nanti selepas acara ini ada disediakan teh. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah pulang dulu, kita nikmati kebersamaan, bisa minum teh. Ada snack juga sudah disediakan oleh beliau tim dari Jakarta. Ya, mereka berkorban buat kita Saudara, sudah sediakan snack untuk kita bisa nikmati bersama. Nanti bisa dinikmati sambil minum teh. Amin. Ya, nikmati di samping sudah disediakan untuk kita semua. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang boleh sampaikan Bapak Tony, ya buat kita semua. Dan berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Budi, dan juga untuk Opa, juga untuk semua jemaat. Terima kasih karena berkenan untuk menerima kami. Amin Bapak Ibu semuanya. Ada tanda kasih kami buat gereja di tempat ini. Boleh saya minta rekan pengurus, boleh dibawa ke depan. Saya undang boleh Mas Budi boleh ke depan. Di sini aja boleh Mas Budi ya. Boleh Mas Budi ke sini. Ya. Ini ada sebuah gitar Mas Budi yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya mau diterima ya Mas Budi ya. Boleh fotonya? Iya. Dan ada juga buah jauh-jauh dari Jakarta kami bawa Mas Budi. Ini buah pir Korea.
Mas Budi nanti pasti kaget, gede kali buahnya Pak. Kardusnya ini gede, ini 5 kilo loh Pak. Satu buah itu 1 kilo gitu ya. Jadi nanti sama Mas Budi sama Opah mau dinikmati. Silakan boleh dibantu. Mohon terima ya Pak. Kalau bisa dua-duanya dipegang. Oh enggak. Ya kita boleh foto. Terima kasih Mas Budi, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan berkati kita semuanya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Tony dan rombongan ya, sudah memberikan ini buat kami di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa pinjam gitarnya ya. Ya, kalau ada pelayanan keluar bisa dipakai. Buahnya juga nanti kalau cukup bisa dibagi. Ya, buat kita semua. Baik, saya kira ibadah sudah selesai. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saya mohon untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kami sudah beribadah memuji muliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Engkau memberkati ibadah hari ini Tuhan, dan kami pulang dengan berkat kemenangan daripada Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar yang kami bawa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama rombongan yang sudah rela hati menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka di Jakarta, di GBI Fatmawati Jakarta. Dipakai Tuhan lebih luar biasa. Pengurapan secara khusus untuk hambanya dan tim. Dimanapun mereka berada, Tuhan pakai menjadi terang, menjadi garam, memberi teladan, memberi dampak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua hari ini kami diberkati. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati sawah ladang kami, Engkau memberkati usaha kami. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman Tuhan. Yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan juga melawat mereka yang susah, Tuhan beri penghiburan. Yang dalam pemulihan pasca sakitnya Tuhan Engkau memberikan pemulihan secara sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Ibu Gini di Magelang. Berdoa juga Tuhan Bu Parti, Ibu Markamah. Berdoa untuk Ibu Carek, berdoa untuk Mas Dianto Angga. Semua yang membutuhkan lawatan pemulihan daripada Tuhan, hari ini ada jawaban Tuhan. Ada pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan Tuhan. Yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Yang sekolah beri hikmat kepada daripada Tuhan. Dan kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita terima berkat-berkat yang terbaik daripada Bapa surgawi. Arahkan pandangan ke surga, terbukalah tangan dan terimalah berkat yang ilahi. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin.